Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai SBN ya atau surat berharga negara. Karena minggu lalu, tepatnya kurang lebih kemarin ya, kemarin pagi itu ada yang tanya ke saya, apa sih Pak Suntar Ori itu? Ya seperti itu ya. Ternyata ada yang belum tahu ya seperti itu. Jadi saya akan ulas kembali. Kemudian bagi yang sudah tahu, saya harap video ini masih tetap bermanfaat ya, karena ada beberapa tips dari saya, mungkin pemilihan mitra distribusinya yang patut dipertimbangkan ya. Jadi jangan sampai kita itu pilih yang kurang sesuai dengan kita gitu ya, seperti itu ya. Jadi saya memang nggak ada maksud untuk menjelekkan mitra distribusi tertentu ya. Cuma saya hanya share berdasarkan pengalaman saya yang saya pernah beli di beberapa mitra distribusi ya. Kurang lebih ada 5 distribusi yang saya pernah eh, cobain ya, beli ya di masa lalu ya sebenarnya. Jadi pertama mungkin saya akan bahas dulu mengenai apa sih itu SBN ya, seperti itu ya. Jadi saya ambil dari kebetulan di websitenya Bareksa ya, salah satu mitra distribusi, dia ada penjelasannya mengenai SBN itu apa. Jadi SBN adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah ya, surat utang istilahnya tepat seperti itu ya. Jadi tujuannya untuk membiayai anggaran negara yang mana kalau masyarakat itu turut berpartisipasi akan mendapatkan kupon bulanan ya. Jenisnya macam-macam ada 4 ya. Sesuai dengan tipe kita. Eh, kita mau pilih yang mana. Yang akan datang tanggal 27 besok ya. Itu yang tipenya obligasi retail atau ORI ya. Serinya 027 ya. Nah, perbandingannya antara keempat ini, yang pertama SBR itu eh, dengan, kalau kita perhatikan, SBR dengan ST ini hampir sama ya. Istilahnya tingkat imbal hasilnya atau kuponnya itu mengambang, jadi bisa naik ya tapi nggak bisa turun. Misalnya kalau dia tentukan floornya atau batas bawahnya 5,75, spreadnya dengan eh, BI rate 0,5 ya, berarti kalau BI rate-nya naik ya dia akan naik ya mengikuti spreadnya ya seperti itu. Tapi kalau BI rate-nya turun, dia nggak bisa turun dari spreadnya dasarnya ya seperti itu ya. Jadi ada minimumnya seperti itu. Jadi keuntungannya kalau SBR dan ST itu em, dia istilahnya bunganya bisa nambah ya kuponnya. Jadi nggak tetap ya seperti itu ya. Jadi waktu pencairan bisa dicairkan lebih awal, istilahnya early redemption ya. Tapi ada batas waktunya. Biasanya tengah-tengahnya kita bisa cairkan 50%. Misalnya kalau jangka waktunya 2 tahun, berarti dalam 1 tahun kalau kita mau cairkan 50% bisa, tapi nggak bisa semuanya umumnya ya. Begitu juga dengan ST. Kalau misalnya 2 tahun ya 1 tahun kita bisa cairkan kalau butuh uang ya sekitar 50% ya. Minimal pembeliannya semuanya sama 1 juta rupiah. Eh, Kemudian kalau untuk ORI dan SR itu kuponnya tetap ya fix. Tapi umumnya dia, walaupun kuponnya tetap, dia umumnya kuponnya startnya lebih tinggi daripada yang SPR dengan ST ya. Nah, kemudian yang kedua, waktu pencairan sesuai dengan jatuh tempo. Tetapi untuk ORI dan SR itu bisa dijual di pasar sekunder. Jadi 1 bulan setelah dia rilis perdana, itu biasanya bisa dijual di pasar sekunder, di mitra distribusi yang kita beli, umumnya kita bisa jual kembali. Ya, kenapa saya bahas video ini? Karena saya mau share pengalaman saya mengenai beberapa medis yang saya pernah pakai ya seperti itu ya. Jadi mengenai pembagian kuponnya, kemudian pengalaman untuk jual kembali seperti itu ya. Jadi akan saya sharekan. Ya. Intinya di sini untuk ori ini cukup menarik karena bunganya lumayan tinggi ya. Kalau kita lihat dari Instagramnya DJ PPR itu, kupon ori sudah diumumkan ya kemarin kalau nggak salah ya. Itu ada 2, kalau kita perhatikan sesuai dengan jangka waktunya ya. Kalau yang 3 tahun itu 6,65% per tahun, yang 6 tahun itu 6,75% per tahun. Ya, jadi tiap bulan kita dapat 6,65% dibagi 12 ya, seperti itu karena tiap bulan kan. Nah, itu pembagian kuponnya tiap bulan biasanya tanggal 10 atau tanggal 15 ya, seperti itu. Kemudian kuponnya itu ada pajak kuponnya, semua sama ya, 10%. Jadi lebih untung daripada kalau kita taruh di deposito. Ya, deposito kan BI rate hanya 5,75% ya sekarang ya. Apalagi kalau kita lihat pajak deposito itu kan 20% ya, jauh lebih tinggi daripada pajak ORI ya seperti itu ya, atau SBN retail ya seperti itu.
Jadi kalau zaman dulu sih kita nabungnya kan di bank. Kemudian eh, kalau pengen dapat lebih banyak bunganya kan nabung di deposito ya. Kemudian pemerintah juga ikutan menerbitkan surat obligasi yang mana retail bisa beli mulai dari 1 juta ya. eh, Secara nggak langsung kalau bunganya lebih tinggi daripada BI rate ya itu secara nggak langsung memang pengaruh sih dia menyedot likuiditas perbankan ya, terutama bank yang kecil-kecil ya. Karena bank yang kecil-kecil dia otomatis harus menawarkan bunga yang menarik ya untuk simpanan masyarakat ya supaya dia bisa menyalurkan kreditnya seperti itu ya. Jadi sebenarnya ancaman juga sih kalau suku bunganya retail itu terlalu tinggi bagi likuiditas perbankan terutama bank yang kecil-kecil ya seperti itu. Nah, em, keuntungannya kalau di ORI itu pertama pasti 100% aman karena dijamin pemerintah. Kedua, yang saya tadi sebutkan bunganya tinggi ya, jauh lebih tinggi dari deposito. Ketiga, pajaknya lebih rendah daripada deposito ya, karena dia hanya 10%. Kalau deposito umumnya 20%. Kemudian yang keempat itu bisa dijual kembali kalau kita misalnya butuh uang ya untuk yang ORI ini ya. Eh, Nah, untuk dijual kembali itu biasanya setelah 1 bulan ya. Pembagian kupon pertama pertama itu kemudian bisa dijual kalau misalnya kita benar-benar butuh uang. Tapi harga jualnya itu bisa naik, bisa turun ya seperti itu ya. Jadi nggak pasti. Nah, kenapa saya bahas video ini? Karena pengalaman dari saya beli di Midis ya, mitra distribusi, itu kalau kita sudah punya, misalnya kita beli Ori 7 ini ya, di satu Midis mitra distribusi, itu kita nggak bisa pindahkan ke mitra distribusi yang lain ya seperti itu ya. Jadi harus tunggu eh, sampai jatuh tempo ya seperti itu ya atau kita mau jual ya kalau seperti itu kok. Tapi ya rugi ya karena kena jual terus nanti tempat lain kalau kita beli ya juga ada eh, biaya belinya lebih rendah daripada biaya jual kita ya seperti itu ya. Nah, kita rugi ya seperti itu ya. Jadi kita harus pilih midris yang sesuai dengan em, selera kita lah. Tapi beberapa tips yang saya berikan pastikan mungkin mitra distribusi itu ada yang menarik biaya custodian atau istilahnya biaya penyimpanan dari SBN-nya ya. Nah, itu ada yang tapi biayanya kecil banget sih, 0,0222% ya. Mungkin ada yang lebih tinggi, tapi umumnya sekitar 0,022 persenan gitu ya. Jadi kalau per 1 juta itu biayanya per tahun kurang lebih hanya sekitar Rp222. Ya, nggak masalah sih, kecil banget ya. Tetapi masalahnya adalah kalau ada yang free, kenapa kita pilih yang berbayar? Ya, seperti itu ya. Umumnya kan kita mikirnya seperti itu. Ya, jadi pilih mitra distribusi yang nggak ada biaya kastodiannya, pastikan itu. Terus kemudian pengalaman saya dari pembagian kupon bulanan itu selalu tepat waktu memang ya. Karena ada peraturan pemerintah, mitra distribusi harus membayarkan kupon sesuai dengan jadwalnya tepat waktu. Tetapi yang dimasalahkan adalah jamnya. Pengalaman saya ada beli di Midis satu Midis ya. Nah, itu dia pembagian kuponnya terlambat banget, tapi masih dalam jatuh satu waktunya ya. Terlambat dalam arti eh, kan bank itu kan tutupnya jam 4 ya. Dia pembagiannya kuponnya itu mungkin jam 3 lebih 50 ya. Jadi kurang lebih 10 menit atau 15 menit sebelum tutup ya. Karena sebelumnya saya coba cek kok gak masuk-masuk gitu ya. Kemudian pas mau penutupan 5 menit itu saya cek, oh ternyata masuk. Padahal setengah jam sebelumnya saya cek belum masuk. Jadi masuknya benar-benar paling akhir lah sebelum penutupannya. Itu saya kurang suka sih. Karena kadang-kadang kita peluangnya di pagi hari atau siang hari ya, kita belum bisa ambil karena kuponnya masih belum masuk ke tabungan kita. Ya. Terus kalau pilih midis yang lainnya, itu ada yang kuponnya nggak langsung masuk ke rekening tabungan kita. Dia akan masuk ke rekening perantara atau istilahnya RDN ya. Terus dari RDN itu kita harus tarik lewat aplikasinya ke rekening tabungan kita. Ya, seperti itu ya. Jadi mitra distribusi itu macam-macam, ada yang bank, ada yang non bank ya. Ini contohnya di websitenya di JPPR itu banyak. Jadi bisa Anda beli, yang belum punya bisa registrasi dulu ya. Biasanya ada proses pembukaan, ada biayanya, makanya kita harus cek ya. Ada yang free. Biasanya biayanya paling mahal 10.000 ya untuk biaya materai. Terus kemudian kita pesan, setelah pesan kita bayar ya, ada kode bayarnya. Ada yang kita nggak perlu repot-repot bayar, kita kasih surat kuasa aja untuk mitra distribusi untuk mendapat rekening RTN kita ya, nanti akan dibelikan ya, seperti itu ya. Nanti kalau sudah ada konfirmasinya, kita akan dapat lewat email. Jadi ada beberapa mitra distribusi yang resmi, jangan lupa ya cek websitenya di jppr kemenku.go.id, ini ada banyak juga. Nah, yang favorit saya adalah BCA ini ya. Kenapa di BCA? Karena yang pertama dia itu kalau pembagian kuponnya langsung masuk ke tabungan saya. Ya. Kedua, nah ini yang salah satu keuntungan yang
eh, tadi saya sebutkan yang keempat ya, bisa dijual kembali. Harga jualnya em, ori itu di BCA ya, dia lumayan kompetitif dalam arti nggak terlalu eh, murah ya. Karena kalau kita jual kembali kan kita maunya harga jualnya yang tinggi ya, seperti itu ya. Nah, kalau jual ori itu bisa dapat capital gain kalau misalnya harganya naik, tapi kalau harganya nggak naik, turun ya kita capital loss. Nah, makanya harus pinter-pinter untuk milih mitra distribusi. Nah, ini ada contoh dua perbandingan ya. Yang pertama di salah satu mitis ya, mitra distribusi. Kalau ini saya punya SR20T3. Ya. Kalau saya jual, ya kan, itu harga jualnya 98,1%. Artinya, misalnya per 1 juta saya punya, saya belinya 1 juta ya, itu kembalinya nanti kalau saya jual kembali, ya rugi. Memang belum jatuh waktu ya. Karena harganya nggak naik karena waktu itu kuponnya eh, eh, kalau kita lihat ya kuponnya sih nggak terlalu bagus lah ya seperti itu. Makanya harganya nggak bisa naik. Ya, seperti itu. Nah, perkiraan harga jualnya 98,1. Nah, biasanya nggak mungkin lebih ya. Ya, seperti itu ya. Paling 98,1 ya, tepat ya. Nah, itu kalau dari 1 juta saya dapatnya cuma 981.000 ya. Tapi kalau saya misalnya jual di ini MyBCA yang saya punya, itu bisa harga jualnya lebih tinggi 99,35. Ya, jadi saya dapatnya 993.500. Ya, lumayan bedanya 1,25%. Ya, kalau 1 juta memang nggak seberapa ya, tapi kalau sampai 1 miliar ya lumayan bedanya 1,25% kan eh, puluhan juta ya seperti itu ya. Jadi eh, pemilihan mitra distribusi itu penting. Jangan terjebak oleh cashback ya. Karena ada mitra distribusi tertentu yang dia ada opsi untuk cashback ya. Jadi beli terus nanti dapat cashback berapa gitu ya. Ya, tapi kalau kita butuh uang di tengah-tengah kita jual harga jualnya umumnya ya. Saya nggak menjelekkan Kak. Umumnya lebih rendah daripada BCA. Ya, karena memang dia eh, kalah lah. Kalau BCA kan bisnisnya memang di khusus di sektor finansial. Tapi nggak mesti BCA ya. Mungkin di bank lainnya lebih tinggi ya. Saya nggak tahu. Tapi pengalaman saya BCA lumayan kompetitif ya seperti itu untuk harga jualnya. Nah, kalau kita perhatikan, kenapa kok kita perhatikan kalau siap-siap kalau dijual kembali itu eh, kalau kita lihat ya sejarahnya sejak tahun em, 2022 Oktober ya, sejak rilis seri 0,21 ya, ORI 21 itu kalau kita perhatikan em, ini tadi ya, ini yang tadi yang saya sharekan untuk perbandingan harga jualnya. Kemudian kalau kita lihat kuponnya, ini mulai dari ini sejarahnya saya lihat dicek di balik saya. Mulai dari Audi 22 itu naik terus ya cenderung naik sampai akhirnya yang 2025 ini pertama kali terbit ya, 6,65 untuk 3 tahun, untuk 6 tahun 6,75% ya per tahunnya. Ya ini kalau kita perbandingkan sih dengan BI rate-nya lumayan menarik ya spreadnya bedanya ya. Karena sebelumnya bedanya cuma 0,4%, ini bedanya jauh 1%-an ya seperti itu ya. Spreadnya tinggi banget ya. Jadi cukup menarik kalau mau beli ya. Nah mungkin kalau yang mau beli terus dijadikan satu dengan yang lama, ya mungkin yang lama bisa dijual. Tapi harga jualnya kita lihat ya. Kalau misalnya harga jualnya rendah ya rugi ya jangan ya. Kalau sisanya jauh. Tapi kalau sisanya sedikit, kalau Anda mau jual atau butuh uangnya ya silakan ya seperti itu ya. Jadi makanya pilih midis yang umumnya harga jualnya lebih tinggi ya. Jangan terjebak oleh cashback. Karena saya dulu suka cashback, jadi saya pilih yang cashbacknya paling besar midisnya ya seperti itu ya. Memang sih midisnya bagus ya seperti itu. Cuma harga jualnya dia kalah bersaing ya dengan MyBCA. Makanya saya sekarang pakai MyBCA Welma, pendaftarannya gampang. Terus kemudian ORI dan SR ya, SPN tipe ORI dan SR ya. Itu bisa dijadikan jaminan untuk pinjaman, istilahnya back to back loan ya. Kalau di BCA itu ada namanya secure personal loan. Jadi em, kita jaminkan aset kita ya, misalnya di obligasi ORI atau SR atau FR ya. Ya seperti itu ya. Nah, itu kita bisa jaminkan 80% sampai 90% dari aset kita. Ya, nanti keluar kredit limitnya dan kita bisa pakai sesuai dengan kebutuhan atau mau pakai angsuran juga boleh. Nah, memang aneh sih kita dapat kupon lah kok kita pinjem ngapain ya. Ya itu istilahnya kalau dalam financial planning itu ada istilahnya likuiditas keuangan itu lebih penting ya, menjaga likuiditas. Misalnya kita punya simpanan di ORI ya. eh, kemudian ada cicilan rumah ya. Mungkin karena satu sebab tiba-tiba bulan ini cicilan rumahnya
kurang ya karena ada suatu sebab ada pengeluaran yang mendadak yang di luar kemampuan kita atau di luar penghasilan kita, kita kan kurang untuk bayar cicilan rumah. Ya mau jual kan sayang untuk ori atau SR ya yang bisa dijual ya. Nah, itu kan harga jualnya kan rendah, ada potongannya. Makanya bisa ada pilihan kalau misalnya cuma 1 bulan aja, ya kita bisa pilih SPL atau Secure Personal Loan atau Back to Back Loan. Ya di bank biasanya ada, ya BCA atau bank lainnya ada. Tapi kalau mitra distribusi non bank biasanya nggak ada istilahnya back to back biasanya nggak ada karena dia bukan perbankan ya, nggak ada bisnis untuk memberikan kredit loan ke orang lain ya, ke pihak lain. Jadi kita yang harus perhatikan. Kalau saya sendiri sih pakai ya secure personal loan. Memang ada biaya administrasi dan biaya provisi, tetapi itu bisa dinego. Umumnya kalau kita request bisa dikasih free kok ya sama BCA. Ya, nah itu pengalaman saya. Saya juga pernah kenalkan ke teman saya, dia dapatnya free ya, nggak ada biaya admin, nggak ada biaya loan. Cuman kalau em, mungkin minusnya adalah itu kalau secure personal loan atau back to back itu pakai rekening koran ya. Jadi rekening giro. Rekening giro ada biaya bulanannya 30.000 ya seperti itu ya. Ya itu mungkin yang harus diperhitungkan kalau mau ambil secure personal loan. Itu nggak harus diambil semuanya. Jadi kalau kita pinjamnya cuma 10 juta ya kita bayar bunga 10 juta ya. Gitu ya. Kalau kita pinjamnya cuma 1 juta ya bayarnya 1 juta itu ya. Hitungannya per hari ya. Ya seperti itu ya. Jadi enak. Nah, ya kita akhir bulan ya kita tinggal bayar aja ya seperti itu ya. Kalau misalnya sudah nutup untuk bulan ini memang cicilan rumahnya kurang ya mungkin bisa pakai back to back ya untuk nutupnya nanti bulan depan ditutup atau nanti kalau sudah ada uang kita kembalikan pelan-pelan uangnya ya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita belinya di mitra distribusi yang non bank ya walaupun ada promo yang luar biasa gencar promonya cashback dan lain-lain eh, saya sih lebih suka aja kalau ada jaminan sewaktu-waktu kita bisa tarik kredit kalau misalnya benar-benar butuh uang misalnya untuk bayar cicilan rumah tadi atau bayar uang sekolah atau lain-lainnya seperti itu ya. Tapi jangan dibuat untuk pinjol ya seperti itu. Atau untuk peluang investasi yang lainnya. Misalnya sebelumnya saya ada tarik secure personal loan untuk investasi di mata uang US dollar ya. Waktu itu US dollar kan turun-turun sampai 15.100 lebih ya. Itu saya ada nyicil beli ya kemudian harganya 16.000 kan ke atas saya jual. Ya karena saya itu sukanya analisa teknikal, maka saya analisa teknikal waktu itu untuk US dollar ya ketika dia turun-turun dia sudah mulai naik. Nah, itu saya sudah mulai ancang-ancang untuk buy sekitar 15.200 sampai 15.300 ya setelah itu. Setelah itu naik sampai 16.000. Memang waktu proses naik saya jual bertahap ya seperti itu. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan ya untuk pembelian surat berharga negara. Jadi memang investasi itu perlu ya. Jadi investasinya murah kok, hanya minimal 1 juta. Tapi ada beberapa medis yang minimnya masih tinggi ya, mintanya 100 juta gitu ya. Kita bisa beli juga di sekuritas saham ada sih, seperti sekuritas Mira Aset bisa beli, kemudian KB Valburi juga bisa beli ya untuk obligasi negara ya seperti itu ya. Um, dan mitra distribusi yang lainnya ya. Kalau saya sih favorit saya memang BCA. Bukan saya iklan BCA enggak ya. Saya enggak dibayar BCA untuk membuat video ini enggak. Hanya untuk mengenalkan ke member saya karena banyak juga sih member saya yang investasi di surat berharga negara. Nah, apalagi ada yang jatuh tempo kan tanggal nggak salah sebentar bulan Februari tanggal 10 ya. Itu ada jatuh tempo SBR em, sebentar 12 ya. SBR 12T2 kalau nggak salah ya. Itu jatuh tempo mungkin yang tunggu jatuh tempo terus dimasukkan ke ORI juga bisa atau masukkan lagi nanti ke SBR ya kita nggak tahu ya. Seperti itu ya SBR yang akan datang. Ya kurang lebih sih cukup sekian. Memang besok itu masih libur tanggal merah tapi bisa beli ya untuk SBN Ori seri 27 ya. Ini yang mungkin yang barusan nonton 6,65% untuk 3 tahun, eh, untuk 6 tahun 6,75% per tahun. Ya, ya seperti itu ya kurang lebih ya. Em, saya rasa sih cukup sekian. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.